Assalamualaikum teman-teman. Untuk materi ketiga ini saya langsung ke gerbang logika dasar. Materi di atasnya nanti silahkan dibaca sendiri. Gerbang logika dasar adalah blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Di sini yang perlu diperhatikan adalah dalam gerbang logika dasar ini simbolnya hanya kotak biasa. Inputnya bisa satu atau lebih, sedangkan outputnya pasti selalu satu, dengan nilai-nilai output bisa 1 atau 0 yang mewakili high atau low. Ada 7 gerbang logika dasar yang dulu sebenarnya pernah kita pelajari di mata kuliah logika informatika, namun penyebutannya berbeda. Yang pertama adalah gerbang N. Yang harus diperhatikan di sini adalah simbol gerbang. Simbol gerbang N yang terdiri dari dua inputan seperti ini. Jika kita menggunakan lebih dari dua inputan, maka ada lagi input C, D, dan seterusnya. Untuk gerbang logika N, tabel kebenarannya adalah seperti konjungsi pada mata kuliah logika informatika, yaitu nilai output akan 1 jika kedua inputnya bernilai 1, sedangkan untuk nilai input yang lain akan memberikan output 0. Untuk penulisannya, X sama dengan A titik B atau X sama dengan ANB. Saya lanjutkan. Untuk gerbang N dengan banyak input, kita tinggal memasukkan berapa input. Misalkan di sini ada 4 inputan N, maka untuk tabel kebenarannya sesuai dengan aturan pembuatan tabel kebenaran bahwa variasi baris itu sebanyak 2 pangkat N input. Misal inputnya ada 4, berarti variasi barisnya 2 pangkat 4, yaitu 16. Untuk hasil outputnya kita perhatikan gerbang N akan menghasilkan output 1 jika semua inputannya 1. Kita lanjutkan gerbang yang kedua, yaitu gerbang OR. Gerbang OR di sini perhatikan simbol gerbangnya, kemudian perhatikan aturan untuk tabel kebenarannya. Gerbang OR penulisannya X sama dengan A ditambah B. Untuk tabel kebenaran gerbang OR, di sini gerbang OR akan memberikan output 0 hanya jika semua inputnya 0. Artinya jika ada salah satu atau semua inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Saya lanjutkan. Untuk yang ketiga adalah gerbang NOT atau inverter. Dulu kita kenal di logika dengan nama negasi. Simbolnya silahkan diperhatikan. Untuk tabel kebenarannya, jika inputnya 0 maka outputnya 1, jika inputnya 1 maka outputnya 0, hanya berbalik saja. Untuk penulisannya X sama dengan A inverter. Saya lanjutkan gerbang gerbang NAND. Gerbang NAND ini merupakan kombinasi gerbang N dan NOT N atau NAND. Operasi gerbang N ini kebalikan dari operasi gerbang NAND kebalikan dari gerbang N. Penulisannya sama dengan gerbang N tapi diberi simbol tambahan baris. Tabel kebenarannya, jika semua input bernilai 1 maka outputnya 0, kebalikan dari gerbang N ya. Saya lanjutkan. Untuk gerbang NOR ini adalah kombinasi gerbang OR dan NOT. Untuk tabel kebenarannya, output merupakan kebalikan dari outputnya OR ya. Simbolnya sama seperti gerbang OR tapi diberi garis. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pada tabel kebenaran NOR ini akan menghasilkan 1 ketika input-inputnya semuanya bernilai 0, kebalikan dari gerbang OR. Selanjutnya adalah gerbang eksklusif OR. Di sini seperti gerbang OR, simbol gerbangnya, tapi di depan ada tambahan 1 garis lagi. Untuk gerbang XOR ini dulu di logika informatika kita
kenal dengan disjungsi eksklusif, yaitu tabel kebenarannya apabila kedua inputnya sama maka akan menghasilkan 0, dan ketika kedua inputnya berbeda jenis maka akan menghasilkan output 1. Untuk penulisannya silahkan diperhatikan X sama dengan A tambah B, di mana di simbol tambahnya diberi bundaran. Selanjutnya gerbang XOR atau XNOR, eksklusif NOR. Ini kebalikan dari XOR. Maka untuk tabel kebenarannya, jika kedua inputnya bernilai sama, sama-sama 0 atau sama-sama 1, maka outputnya 1. Untuk penulisannya, X sama dengan A plus bundaran B diberi garis. Nah, di sini ada ringkasan. Mungkin yang perlu dicatat adalah ringkasan ini. Nama gerbang untuk tipe IC tidak usah dihafalkan. Simbolnya, kemudian persamaannya dan tabel kebenarannya di sini bisa dicatat di buku catatan. Kemudian saya ulang lagi untuk pembuatan tabel kebenaran ini melihat dari jumlah input, di mana variasi tabel adalah sebanyak 2 pangkat n, dengan n itu adalah jumlah inputnya. Saya lanjutkan dengan analisis pewaktuan atau timing diagram. Timing diagram di sini bisa digunakan untuk menggambarkan nilai kebenaran suatu input-input. Contohnya di sini, jika inputnya bernilai 1 atau diletakkan di atas gini ya, B-nya bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Kemudian jika input bernilai 0, output bernilai 1, maka input A bernilai 0, input B bernilai 1, maka outputnya 1. Jika input A bernilai 0, input B bernilai 0, nilainya 1, dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari timing diagram. Nah, untuk tabel kebenaran untuk timing diagram yang lain bisa kita lihat dari bentuk gerbangnya. Contoh di sini, bentuk gerbangnya adalah gerbang N. Maka untuk membuat timing diagramnya kita bisa melihat sesuai dengan aturan gerbang N. Jika input A1, input B 0, maka output X-nya 0. Jika input A 0, input B 1, maka output X 0, dan seterusnya. Ini mengikuti aturan dari gerbang N. Nah, ini timing diagramnya gerbang XOR. Nanti bisa dicocokkan sendiri dengan tabel kebenaran XOR ya. Nah, untuk soal latihan, ini yang pertama, input 1011110010 dibuat timing diagramnya atau representasi sinyalnya. Ingat bahwa 1 itu adalah sinyal ke atas dan 0 sinyal bawah. Untuk nomor 3, tabel kebenaran dari gerbang N3 inputan bisa dibuat sendiri. Kemudian yang ingin saya perjelas ini soal nomor 6. Di sini kita diminta menggambarkan rangkaian logika dan tabel kebenarannya jika bentuknya seperti ini. Maka kita bisa ketahui bahwa yang